prakteknya supaya manusia roh kita makin diubahkan, makin serupa dengan Kristus. Ya, sampai akhirnya kalau kita makin serupa Kristus, kita makin, saudaraku, pasti berbuah-buah. Ya, nanti kita tidak sulit mengalahkan dosa. Kita tidak sulit, saudara, mengalami pemulihan keluarga. Kita tidak sulit, saudaraku, ya, mengalami hal-hal yang kita sedang, saudaraku, hadapi, persoalan-persoalan. Puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana sih cara mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, kita lihat seorang hamba Tuhan namanya Dallas Willard, next, ya. Dia mengajarkan dalam buku Divine Conspiracy, next, bisa ditampilkan. Nah, untuk praktek disiplin-disiplin rohani, saudara, diperlukan 3 unsur. Ya, 3 unsur ini harus ada. Kalau nggak ada salah satunya, kita tidak akan berhasil mempraktekkan disiplin rohani. Nah, pertama, peranan Roh Kudus, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus, saudara, adalah penolong yang lain yang diutus oleh Bapa, ya, menggantikan Yesus, melanjutkan proses pemuritan setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Roh Kudus itu persis menggantikan peranan Yesus, ya, menjadi penolong buat kita, saudara. Itulah pemurid, itulah mentor kita. Kita pemagangnya dia. Jadi kalau kita mau berhasil, saudara, kita mesti mengandalkan Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, karena saudaraku, Roh Kudus itulah yang nanti karena magang itu terjelas. Roh Kudus akan bawa kita ke lapangan, kemudian dia akan ngajar kita di lapangan itu. Nah, nanti kita lihat ini, saudara, satu-satu. Nah, yang kedua, saudara, peranannya kita. Jadi nggak bisa hanya bergantung sama peranannya Roh Kudus. Ada peranan kita. Nah, peranan kita 2, saudara, itu yang di bagian bawah dari segitiga. Nah, kita lihat kanan, ya, bawah. Bagian kita adalah apa, saudara? Kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, disengaja. Jadi saudara mesti desain, ya, apa disiplin-disiplin rohani mana yang saudara mau praktekkan minggu ini, ya, belum saudara praktekkan. Tunggu sebentar ya, mungkin Kak Edi kehilangan sinyal. Sorry, tadi ada gangguan tadi. Ya, Apakah Kak sudah kedengaran, Bu Mary? Sudah Kak, sudah terdengar jelas. Ya, sorry tadi kayak apa ya, ada problem sedikit. Oke. Nah, kemudian saudara, kita harus buat rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara sengaja. Disengaja itu direncanakan, dimaksudkan. Jadi jangan begini, gampang lah nanti kapan-kapan saya mau praktek kalau udah ada waktu. Nah, kalau kita kayak gitu sudah nggak akan jalan. Jadi saudara harus melihat disiplin rohani itu sangat penting. Karena tanpa ini kita nggak bisa jadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus itu goal paling penting dalam hidup kita, saudara. Allah aja sebelum dunia dijadikan merencanakan saudara serupa dengan Kristus. Lah, kita kalau punya goal yang lain, ya kacau, saudara, nggak nyambung sama Tuhan. Makanya kita harus punya goal serupa dengan Kristus. Nah, untuk mencapainya melalui disiplin-disiplin rohani. Jadi alangkah pentingnya disiplin-disiplin rohani. Rencanakan itu. Harus ada rencana. Nah, hari ini saudara dengar firman, langsung bikin rencananya.
Dari mana nanti disiplin-disiplin yang kita jarang praktekkan? Ya, kita praktekkan. Oke? Nah, itu kalau kita udah buat rencana, ya, kita udah izinkan Roh Kudus pimpin kita. Nah, ada bagian kita satu lagi, saudara. Roh Kudus mulai bawa kita di lapangan, mulai, ya, dia yang create situasi-situasi supaya kita lewat situasi-situasi itu kita latihan lewat penderitaan, saudara. Nah, ini dia, latihan lewat ujian dan cobaan. Jadi Tuhan Yesus lewat Roh Kudus akan, saudaraku, meng-create itu. Saudara nggak usah pusing. Ya, saudara ikut Roh Kudus saja. Nanti dia create di lapangan, waktu saudara lagi kerja, waktu saudara lagi hubungan sama istri, lagi hubungan sama suami, lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga, lagi di mana aja. Roh Kudus create situasi, saudara. Disitulah kita latihan praktek disiplin-disiplin rohani sampai, saudaraku, kita mengalami pembaharuan batinnya itu. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Kita lihat peranan Roh Kudus dulu. Next. Nah, peranan Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat bagaimana Roh Kudus melakukan sesuatu kepada Yesus, saudara. Ya, kita baca Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke Hawaii. Haleluya. Amin. Oh enggak ya, ke Los Angeles. Wow. Ya, kemana, saudara? Ke Jatim Park. Kemana, saudara? Ke Padang Gurun. Alamak, hampir gua tengking ini suara. Ya. Nah, saudara-saudara, ke Padang Gurun untuk apa? Untuk dicobai iblis. Nah, Yesus saja, saudara, itu dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai, saudara. Ya, jadi jangan berpikir, kalau penuh Roh Kudus itu, saudara, selalu yang enak-enak, ya. Betul, ada kadang-kadang Roh Kudus menghibur kita, ya, mengalami sesuatu, ada roh sukacita, puji Tuhan. Tetapi, saudara, kebanyakan Roh Kudus akan bawa kita kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai di situ oleh iblis. Nah, saudara, waktu kita ngalamin situasi ini, itulah peranan Roh Kudus, saudara. Dia yang ciptakan situasi supaya kita ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, ada, saudaraku, ya, kesulitan-kesulitan. Dia izinkan kita mengalami itu, saudara. Nah, pada waktu itulah Yohanes 14, 25-26 terjadi. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Nah, murid-murid itu sedih, saudara. Nanti kalau Yesus pergi gimana ya? Aduh, siapa yang hibur kami? Siapa yang mendampingi kami? Yesus nggak ada lagi loh. Yesus sudah pergi ke surga katanya. Ya, masuk ke alam roh lagi. Ya, kembali ke alam roh. Aduh, kita siapa yang temenin dong? Sepi dong kita. Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Haleluya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus melanjutkan proses pemuritan, saudaraku. Ya, makanya dia akan jadi rabi kita pemagangnya. Dia siap mengajar kita, saudara. Di mana? Waktu kita ngalamin padang gurun, saudara. Waktu kita ngalamin situasi yang sehari-hari, itulah pemuritan. Nah, orang Kristen pikir pemuritan udah selesai, pelajaran-pelajaran udah selesai. Ya, itu nggak salah. Itu kita lagi belajar untuk tahu. Tapi pemuritan yang sesungguhnya itu, waktu saudara kerja, waktu saudara nyetir, waktu saudara lagi bersama dengan keluarga saudara, waktu saudara bisnis, itu pemuritan di situ. Roh Kudus siap mengajar saudara. Wow. Kayak Yesus dulu mengajar murid-muridnya. Sekarang digantikan oleh Roh Kudus. Dan akan mengingatkan.
semua yang Yesus telah katakan pada kita. Wow, itulah firman, saudara. Semua yang Yesus telah katakan itu firman, ya, yang tertulis itu. Makanya dia akan ingetin kita firman Tuhan. Ya, makanya kalau kita baca firman, dia mengingatkan, dia memberi pencerahan. Luar biasa, saudaraku. Itu tugas Roh Kudus, ya. Nah, kenapa dia perlu bawa kita ke situasi yang demikian, saudara? Next, kita lihat, saudara. Karena untuk latihan harus lewat penderitaan, saudara. Ujian, cobaan, hidup sehari-hari. Harus. Kalau enggak, jujur kita enggak belajar apa-apa, saudara. Ya. Nah, Yesus saja, coba lihat, saudara. Di dalam gambar ini, ya, Ibrani 5 ayat 8, walaupun Yesus adalah anak, nah anak itu huruf besar ya, anak Allah, tapi ia belajar untuk menjadi taat. Yesus belajar taat, kan Yesus nggak ada dosa. Yesus nggak ada dosanya, mesti belajar taat, saudara. Melalui apa? Melalui penderitaan yang dialaminya. Makanya Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, saudara. Ya, di situ dia belajar taat. Jadi kita nggak bisa belajar taat kalau tidak ada situasi, ya, yang apa, saudaraku? Ya, itu pencobaan, ujian, tantangan, situasi yang nggak nyaman, saudara. Ya, kita nggak belajar apa-apa, saudara. Jujur, sama kayak saudara. Kalau nggak ada ujian, nggak belajar, setuju? Hehehe, ketawa semua ini kan. Dulu coba kalau nggak ada ujian, dosen bilang nggak ada ujian, belajar nggak? Enggak. Kapan saudara belajarnya? Waktu dibilang ujian besok, atau minggu depan ujian, langsung belajar, saudara. Nah, makanya kita harus punya paradigma yang berbeda. Paradigma yang berbeda terhadap, ya, penderitaan. Nah, Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berapa pencobaan? Berbagai-bagai, bermacam-macam, berjenis-jenis. Aduh, apalagi, saudara, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Saudara-saudara, aduh, kalau saudara ngerti ayat ini dahsyat. Ya, saudara baru bisa menjalankan kekristenan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ini bukan sebenarnya nggak bahagia, tapi kita anggap aja bahagia. Ya udah, bahagia, anggap aja. Bukan gitu, saudara. Bukan kata orang kayak orang Batak bilang, ecek-eceknya lah kita bahagia, ya. Bukan. Ya, memang bahagia, saudara. Kalau saudara ngerti ini, bahagia betul. Ini kebenaran. Ini bukan pura-pura. Bukan yakinkan diri kita. Ya, saya akan bahagialah kalau saya anggap itu kebahagiaan. Kalau saya nggak anggap, ya nggak bahagia. Oh, bukan gitu. Bukan kita sugesti sama diri kita. Bukan. Memang kenyataannya kita akan dapat kebahagiaan, saudara. Ini kebenaran, bukan sugesti. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, di sini dikatakan sebagai pencobaan, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Nah, ayat ini unik sekali, saudara. Dalam satu ayat ada dua hal, pencobaan dan ujian. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Jadi satu peristiwa yang kita alami, saudara, di pihak setan itu pencobaan. Nah, motif setan adalah jahat. Dia mencobai kita supaya kita jatuh, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita berbuat dosa, ya. Nah, tapi ujian motifnya baik, saudara, supaya kita naik kelas, ya, supaya kita, nah, yang paling penting nih, latihan. Jujur, saudara, kalau nggak ada ujian kita nggak latihan, ya.
kita nggak latihan terus praktek disiplin-disiplin rohani tadi itu, saudara. Itu perlu latihan. Doa perlu latihan, saudara. Ya, Coram Deo ya perlu latihan. Apalagi saudara, nanti kita lihat disiplin-disiplin itu banyak. Ya, kita perlu praktek ini dengan apa? Pengertian itu ujian. Lewat cobaan dan ujian kita latihan terus, saudara. Nah, kalau kita udah latihan, baru kita bisa tekun. Nah, apa itu tekun? Ada yang tahu definisi tekun, saudara? Tekun adalah tetap melakukan ya hal itu walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, walaupun tidak mudah, kita tetap lakukan. Itulah tekun. Jadi kalau saudara belum sampai tekun, itu belum berhasil, saudara. Nah, ini yang paling sulit, orang nggak mau tekun. Nah, tekun itu apa, saudara? Tetap lakukan perintah Tuhan itu walaupun ada tantangan. Walaupun ada tantangan, kita tetap lakukan. Walaupun ada kemalasan. Ya, kadang-kadang kita malas, saudara. Aduh, capek banget nih. Ya, tapi kita tetap lakukan. Nah, itulah tekun, saudara. Terus, walaupun ada apa, saudara? Ya, walaupun ada keraguan. Ini apa ya? Saya bodoh banget sih lakukan sesuatu, apa tujuannya, ada ragu-ragu. Nah, tapi kita tetap cari kebenarannya. Enggak, saya mau tahu kenapa saya praktek disiplin rohani. Oh, supaya saya serupa dengan Kristus. Wow, kalau gitu ini penting sekali. Oh, enggak, saya mau lakukan lagi. Nah, itu tekun. Walaupun ada kebosanan. Saya mau kasih tahu saudara, saya sering bosan juga, saudara. Ya, kalau ikut Coram Deo bisa bosan, saudara. Nah, tekun itu apa? Tetap lakukan walaupun bosan. Itu dia tekun, saudara. Ya, nah tekun itu apa, saudara? Tetap lakukan walaupun ada tantangan. Misalnya gini, saudara lakukan setengah jalan, internetnya rusak, saudara. Ya, nggak bisa lagi kita ketemu barengan. Apakah saudara tetap berdoa? Apakah saudara tetap Coram Deo atau hore, nggak usah Coram Deo? Nah, itu nggak tekun, saudara. Ya, tekun, tetap melakukan walaupun, nah ada walaupunnya. Nah, kalau kita udah sampai tingkat ini, saudara, baru kita memperoleh buah yang matang. Buah yang matang, saudara. Mau dapat buah yang matang? Supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna, saudara. Utuh, tak kekurangan apapun. Wah, ini keren banget, saudara. Ini banyak orang nggak sampai di sini karena dia nggak tekun, saudara. Saudara nggak mungkin lewat ya mendapat buah yang matang, menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan apapun kalau belum tekun. Nah, makanya saudara, yang bikin kita, saudaraku, bertumbuh itu adalah ketika kita hadapi tantangan-tantangan, baru kayak yang Pak Jeffrey bilang, otot imannya jadi. Ya, ada seorang pangeran cerita, saudara. Dia lari karena mau dibunuh, saudara. Nah, dia sembunyi dalam sebuah gua, saudara. Karena dia ya mulai berpikir, kenapa ya saya banyak penderitaannya ini hidup. Kenapa ya saya mesti dikejar-kejar seperti ini? Ya, dia mulai mengasihani diri, saudara. Dalam dia mengasihani diri itu, saudara, dia lagi baringan, dia lihat di depan dia ada kepompong. Tahu ya kepompong, saudara? Itu kan dari kupu-kupu, dari apa itu, saudara? Dari ulat dia menjadi kepompong, kemudian keluar akan jadi kupu-kupu yang sempurna, betul? Nah, waktu dia lihat, saudara, di depan dia dekat pohon, ya itu ada seekor saudara, ulat dalam kepompong mau berusaha keluar. Jadi dia gigit itunya, saudaraku, kepompongnya supaya dia bisa keluar. Dia menderita sekali, nggak bisa keluar-keluar, saudara. Tidak bisa keluar-keluar. Dia bergumul berat. Pangeran ini, saudara, kesian nama kepompong ini, saudara. Dipotong sama dia itunya, saudara. Ya, apanya itu, kepompongnya itu yang bentuk
kayak tali-tali itu ya, kayak apa, sutranya itu dipotong sama dia. Begitu dia potong, saudara, wah dia pikir gua tolongin deh lu, susah banget lu. Ya, ketika dia lihat tahu-tahu kepompongnya jatuh, saudara. Ya, ulatnya jatuh, blek. Kemudian nggak bergerak lagi, mati, ulatnya mati, saudara. Dia maksudnya baik, mau tolongin ulat ini, saudara. Ya, ternyata ulat itu mati, nggak jadi kupu-kupu, saudara. Kok dia tolongin mati? Karena gini, saudara, memang udah didesain dari sononya. Ulat ini harus bergumul keras untuk keluar dari kepompong itu, saudara. Dari sutra yang mengikat dia itu. Dia harus bergumul keras. Karena waktu dia bergumul keras, dia latihan ototnya, saudara. Ya, sehingga seluruh ototnya menjadi kuat. Baru ketika dia keluar dengan bergumul, dia akan jadi kupu-kupu yang sempurna, saudara. Nah, saudara, tanpa ada tantangan, ya, ada situasi yang nggak nyaman, ujian, cobaan, kita nggak jadi, saudara. Kita nggak akan latihan apa-apa. Petinju aja kalau mau menang, saudara, dia harus punya sparring partner yang setanding. Misalnya dia kelas ringan, jangan dikasih kelas berat, bonyok dia, saudara. Tapi juga jangan dikasih kelas apa? Kelas layang. Terlalu ringan, dia nggak belajar apa-apa. Dia harus punya lawan setanding. Demikian juga Roh Kudus tahu tantangan apa yang kita harus hadapi, saudara. Setan apa yang kita mesti hadapi. Ya, ya, saudara, kalau saudara jiwa baru, ya Roh Kudus ya nggak izinkan saudara lawan setan yang tingkatnya udah tinggi. Ya pasti setan jiwa baru juga, ya saudara. Ya kalau Pak Jeffrey gitu ya, ya setan jiwa lama lah ya. Tapi kalau saya, saudara, saya akan hadapi setan tingkat penatua yang udah lulus akademi persetanan. Wow, itu yang saudaraku saya akan hadapi. Nah, kenapa, saudara? Roh Kudus tahu kita mesti dilatih dengan jenis yang mana. Ya, nah itu Roh Kudus tuh, saudara. Ini dahsyatnya kalau kita ngerti, saudaraku ya. Wow, excited sekali kalau kita, saudaraku, berjalan dengan Roh Kudus. Kita akan diajar di lapangan nanti. Latihan-latihan di lapangan, saudara. Ya, waktu saudara mau menghakimi istri, di situ diajarin disiplin cara memandang. Waktu saudara mau sombong, di situ saudara langsung diajarin disiplin kerahasiaan. Jadi Roh Kudus yang ajarin kita, saudara. Ya, nah ini excited sekali, saudara. Siap? Nah, makanya yuk kita harus punya rencana, ya, rencana praktek disiplin rohani secara intensional. Next kita lihat. Nah, ini beberapa disiplin yang diambil di hal yang next ya. Matius ya bisa ditayangkan. Next. Nah, ini saudaraku berikutnya Matius pasal yang ke-6, saudara. Kita bisa lihat ada 2 kelompok disiplin di situ, saudara. Ya. Satu bisa ditayangin, disiplin penyangkalan diri. Ya, ini disiplin-disiplin untuk menyangkal diri, saudara. Ya, jadi ini cara Yesus membuat kita menyangkal diri. Jangan pakai cara sendiri. Saudara puasi setengah mati kalau pakai cara sendiri. Udah ada caranya. Ya, lewat disiplin-disiplin ini. Praktekin aja. Nanti saudara pasti mati. Ujungnya mati kalau saudara praktek-praktek disiplin ini. Nah, yang pertama namanya disiplin kerahasiaan. Ya, nanti kita belajar. Saudara, ini paling penting. Pasal 1 ini yang paling penting dari semua disiplin-disiplin, saudara. Jangan melakukan disiplin-disiplin rohani untuk dilihat orang dan untuk dipuji. Ini paling penting, saudara. Kalau saudara untuk dipuji dan untuk dilihat orang, saudara udah gagal. Belum praktek aja disiplin rohani udah gagal, saudara. Yang kedua, disiplin memberi. Memberi itu disiplin, saudara. Ya, makanya kalau kita sering memberi dengan benar, wow, kita makin berubah serupa Kristus. Puasa,
ya saudara. Nah, mana yang saudara belum praktek? Itu itu menyangkal diri, menyendiri, berdiri. Ya, nanti kita lihat saudara, kita akan belajar, terutama yang agak jarang dibahas ya, kita akan belajar nanti. Sabat, ya, gimana disiplin rest, istirahat. Cara memandang, itu semua ini dari Matius 6 ya. Penundukan diri, ya, bagaimana saudara kita praktek. Nah, ini disiplin penyangkalan diri. Ada disiplin-disiplin keterlibatan, engagement. Nah, ini disiplin apa? Coram Deo. Ya, kita soaking in the presence of God, ya. Kita dibasahi di hadirat Tuhan, ya. Merenungkan firman, ini kita makan nih, makanan rohani, saudara. Ibadah raya itu impartasi korporat. Kita harus ngalamin impartasi, saudara. Baru kita berubah. Makanya ibadah raya jangan dilongkap, jangan, nggak penting. Enggak, saudara, itu penting. Ibadah komsel dan kompak. Wah, ini minum, saling memberi minum dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, saudara, ini powerful banget. Next, yang terakhir. Jadi kalau saudara praktek ini, ya, saudara akan, yang terakhir, ya satu lagi, saudara akan mengalami pembaharuan manusia batinnya, saudara. Itulah renovare. Makin serupa Kristus, makin serupa Kristus, makin serupa Kristus. Akhirnya saudara jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Ya, nah, praktekin ini, saudara. Dan saudara lihat hidup saudara akan luar biasa excitingnya, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, saya dorong saudara ya untuk praktek benar-benar. Ya, Tuhan ajar kami, Tuhan, supaya kami praktek di semua disiplin-disiplin ini dengan semangat, Tuhan, dengan iman. Ya, kami mau praktek ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu hari ini. Kami mau jadi serupa dengan Kristus dengan cara diubah tiap hari, renovare, mengalami perubahan manusia batinnya, sehingga kami makin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami tidak bisa lakukan ini tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tolong kami, Roh Kudus penolong kami, pemurid kami, pendamping kami yang meneruskan pelayanan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya.